Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubuhati. Ats-tsaminatu, faedah yang ke-8. Al-wajibu ala ammatil muslimina wal mu'minina inda wurudi syubuhati ahlil batil alaihim umurun. Kewajiban yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin secara umum, demikian juga kaum mukminin secara umum, ketika mereka mendapatkan syubhat dari ahlul batil. Kewajiban mereka ada beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, isa'atu dhanni bi ahlil batili. Wajib untuk su'udzan kepada ahlul batil. Wajib untuk punya prasangka buruk kepada ahlul batil. Maka ini menunjukkan ada prasangka buruk yang dibolehkan. Di antaranya adalah prasangka buruk kepada ahlul batil, kepada orang yang punya pemikiran yang sesat, orang yang punya akidah yang sesat. Maka kita kedepankan su'udzan kepada mereka. Tentunya dalam rangka menyelamatkan diri kita. Wal hadru minal isgha'i ila syubahihim, dan menjauhkan diri dari mendengar syubhat-syubhat mereka. Al-isgha artinya al-istima' al-hasan, mendengar dengan baik, mendengar dengan seksama. Tidak boleh mendengar seksama syubhat-syubhat mereka. Juga tidak boleh bersengaja melihat tulisan mereka. Tidak boleh sengaja menonton ceramah mereka. Karena ini berarti isgha, mendengar dengan seksama syubhat-syubhat dari ahlul batil. Illa min ajli raddi alaihim mimman huwa ahlun lidzalika. Kecuali kalau mendengarkan syubhat-syubhat tersebut dalam rangka untuk membantahnya. Dan ini dilakukan oleh orang yang ahlun lidzalika, oleh orang yang ahli, orang yang layak untuk melakukannya. Itu kemana sudah kita bahas, orang yang punya ilmu dan punya ahliyah, punya kemahiran. Dalilnya yang pertama, al-alif amalan biqaulillahi ta'ala, mengamalkan firman Allah Ta'ala. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Kalau kalian melihat orang-orang yang merendahkan ayat-ayat kami, fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka pindah kepada pembicaraan yang lain. Dalam surat Al-An'am ayat 68. Di antara bentuk mempermainkan ayat-ayat Allah adalah membuat syubhat-syubhat, membuat keyakinan-keyakinan yang batil dengan dalil ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bentuk mempermainkan ayat Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, maka berpalinglah. Jangan dengarkan, jangan baca, jangan simak. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu", yakni Al-Qur'an. Kalau kalian melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yakni Al-Qur'an, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an. Fa ulaikal ladzina sammallahu, maka merekalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fahdharuhum, maka jauhilah mereka. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang suka mengedepankan ayat-ayat yang mutasyabihah, yang mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamah. Kemudian yang kedua, al-ba' wa qawli ba'dis salafi. Dan berdasarkan perkataan sebagian salaf, mereka mengatakan, la tusghi ila dhi hawan. Janganlah kalian mendengarkan orang-orang yang punya hawa. Al-hawa ini istilah lain dari bid'ah. Demikian juga istilah lain dari kebatilan, al-batil. Maka kata mereka, kata para salaf, jauhilah, jangan dengarkan orang-orang yang punya pemahaman bid'ah, orang-orang yang punya akidah yang batil. Bi'udhunaika, jangan dengarkan dengan kedua kupingmu. Fa innaka la tadri ma yulqi 'alaika. Karena engkau tidak tahu perkataan mana yang terlempar kepadamu. Artinya,
Engkau tidak tahu dari perkataan mereka mana yang akan nempel dalam hatimu, akan nempel dalam benakmu, dalam otakmu. Maka jangan dengarkan sama sekali. Jangan merasa aman, karena bisa jadi di antara sekian banyak perkataan yang mereka katakan, ada yang nempel, ada yang membekas di hati kita sehingga kita terpengaruh dan kita memiliki pemahaman yang batil, akhirnya keyakinan yang menyimpang atau keyakinan yang sesat. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, al-jim wa hatta la yulabbasu alaihim dinuhum. Dan supaya tidak tersamarkan agama mereka oleh syubhat atau oleh keyakinan yang batil. Kenapa kita harus menjauhi dan tidak mendengarkan perkataan dan tulisan orang-orang yang suka menyebarkan syubhat, supaya agama kita tidak tersamarkan, tidak menjadi rancu, tidak menjadi ragu lagi. Kemudian yang keempat, ad-dal wali'anna ba'dha ahli ilmi adda min anwa'is sabri al-ma'mur bihi syar'an. Sebagian ulama menganggap di antara bentuk kesabaran yang diperintahkan kepada kita dalam syariat adalah as-sabru 'anil ahwa'i al-mudillati fala yusghi ila du'atiha. Yaitu sabar untuk menghadapi ahwa, menghadapi kebid'ahan yang mudillah, yang menyesatkan, maka jangan bermudah-mudah untuk mendengarkan para duatnya, para dai-nya. Jangan bermudah-mudah untuk mendengarkan ceramah atau melihat atau membaca tulisan para dai yang suka menyebarkan kebid'ahan dan juga akidah yang menyimpang atau syubhat. Kemudian yang kedua, ats-tsani, perkara yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin ketika menghadapi syubhat. Yang kedua, ayaqul al-mar'u fi ma yuradu alaihi min an-nususil muhkamati min al-Qur'ani was sunnati. Ketika menghadapi syubhat, maka al-mar'u, seseorang, hendaknya mengatakan atau meyakini, yaqul di sini mengatakan dan juga meyakini sebagaimana yang ada dalam nas-nas yang muhkamah dari Al-Qur'an maupun as-sunnah. Ketika ada syubhat, maka langsung kita pegang ayat dan hadis yang muhkamah, yang sudah jelas, yang sudah pasti. Yang kita sebutkan itu dan kita yakini itu. Allati yushabbihu biha ahlul batili, yang disamarkan oleh ahlul batil. Allah Ta'ala berfirman, kullun min indi rabbina. Perkataan orang yang beriman ketika menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihah atau menghadapi syubhat, mereka mengatakan kullun min indi rabbina. Semua ayat berasal dari Rabb kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Fa inal Qur'ana was sunnata haqqun. Karena Al-Qur'an dan Sunnah itu pasti benar. Lakin istidlaluka bihima ala ma turadu minal batili la afhamuhu. Namun pendalilan Anda, wahai ahlu syubhat, terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah yang engkau paparkan kepada saya berupa kebatilan, saya tidak paham. Ai la adri wajha dalalatihi. Maksudnya saya tidak paham sisi pendalilannya. Fad-dalilu indi haqqun muhkamun bayyinun. Namun dalil yang saya pegang itu benar, pasti benar, muhkamun jelas, bayyinun jelas. Ai innal Qur'ana was sunnata haqqun. Maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu benar. Jadi ketika ada ahlu syubhat yang menyampaikan syubhat kepada kita, membawakan dalil, maka kita katakan, saya berpegang pada ayat-ayat dan hadis yang jelas, yang sudah jelas, ini saya pegang. Adapun dalil yang engkau bawakan, saya belum paham maksudnya apa, tapi saya tetap meyakini ayat-ayat dan hadis yang jelas ini. La yuraddu wa la yudfa'u. Al-Qur'an dan As-Sunnah itu pasti benar, tidak mungkin ditolak dan tidak mungkin ditolak. Wastidlaluka ayyuhal mubtilu biha ala ma turidu syubhatan la afhamuha. Adapun pendalilan engkau, pendalilan Anda, wahai ayyuhal mubtil, orang yang batil, terhadap ayat atau hadis tersebut, alama turidu, untuk melegalkan apa yang engkau inginkan. Syubhatan ini adalah sebuah syubhat. La afhamu, saya belum paham sisi pendalilannya. Fala atrukul muhkama min ajil mutasyabihi. Maka saya tidak akan meninggalkan ayat-ayat dan hadis yang muhkam
untuk mengikuti dalil yang mutasyabih, yang samar. Hatta la atashabbaha bi ahli zayghi al-madmumina fil Qur'ani. Sehingga saya tidak sama seperti ahlu zaygh, orang-orang yang menyimpang, yang dicela di dalam Al-Qur'an. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah. Dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Maka ini sikap yang dilakukan oleh orang awam, ya, orang yang bukan ulama, orang yang tidak berilmu, ketika menghadapi syubhat. Maka mereka mengatakan, pokoknya saya berpegang pada dalil-dalil yang sudah jelas ini. Ayat Quran dan hadis yang sudah jelas, yang sahih ini. Adapun pendalilan engkau, wahai ahli syubhat, yang engkau bawakan kepada saya belum paham. Saya belum paham sisi pendalilannya, namun saya tetap berpegang pada ayat-ayat dan hadis yang jelas ini. Sehingga dia tidak terjerumus kepada syubhat. Kemudian ats-tsalitsu, kewajiban kaum muslimin dan mukminin ketika menghadapi syubhat. Ar-ruju'u ila ahli al-ilmi lima'rifatil haqqi fi ma syabbaha bihi ahlul batil. Kembali atau merujuk kepada ulama untuk mengetahui kebenaran dan menyingkap syubhat yang dipaparkan oleh ahlul batil. Wa wujuhi raddi syubhati ala man jaa'a biha. Dan untuk mengetahui sisi-sisi bantahan terhadap syubhat yang dapat membantah orang yang membawanya. Ini minimalnya 3 kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh kaum muslimin ketika menghadapi syubhat. Kemudian at-tasi'atu, faedah yang ke-9, tanawwa'atil ayatul muhkamatu fi tauhidillahi wallati taruddu syubha ahlil batili. Ayat-ayat Quran yang muhkamat itu tanawwa'at, bermacam-macam, berjenis-jenis. Fi tauhidillahi, dalam menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka bermacam-macam, berjenis-jenis dalam membantah syubhat-syubhat ahlul batil. Artinya ayat-ayat Quran yang membantah syubhat itu tidak hanya satu model, namun modelnya bermacam-macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, ayatun bayanat iqraral musyrikina bitauhidir rububiyyati. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin iqrar, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wa jinsi tauhidil asma'i was sifati. Dan mereka juga menetapkan, mereka mengakui tauhid al-asma' was sifat. Wa ma'a dzalika hakamat bi kufrihim wa syirkihim wa dhalalihim. Namun demikian, ayat-ayat tersebut tetap menghukumi mereka kufur, syirik dan dhalal, sesat. Kenapa? Illam yufarridullah ta'ala bil ilahiyati wa yakhlusu lahu al-ibadata. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah dalam sisi ilahiyah, dalam tauhid ilahiyah, dan mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. An-naw'u tsaniyu, jenis ayat yang kedua, ayatun fiha bayanu anna maqsada al-musyrikina min ittikhadhi syufa'i wal andadi. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya tujuan orang-orang musyrikin ketika mereka menjadikan berhala sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat, dan juga sebagai tandingan-tandingan selain Allah, tujuan mereka adalah at-taqribu wasyafa'atu, untuk mencari kedekatan kepada Allah dan untuk mencari syafaat. Wa hadha huwa alladhi ja'alahum musyrikina kafirina mustawjibina lil qitali wal adabi. Namun justru inilah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang disebut dengan orang musyrik dan orang kafir, yang mereka berhak untuk diperangi dan berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padallat ala anna husnal qasdi atau husnal dhanni bis salihina la yubarriru asy-syirka wal bid'ata. Maka ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan bahwasanya sekedar niat yang baik dan juga sangkaan baik kepada orang-orang saleh tidak berarti membuat kesyirikan dan kebid'ahan menjadi baik. Tidak melegalkan kesyirikan dan kebid'ahan. Kemudian an-naw'u tsalitsu,
Jenis yang ketiga, ayatun fiha tasrihu bi anna musyrikina abadu alihatan mutanawwi'atan. Ayat-ayat yang menjelaskan secara tegas bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka menyembah sesembahan-sesembahan yang bermacam-macam. Minal malaikati wassalihina, di antaranya mereka menyembah malaikat, mereka menyembah orang-orang saleh. Wa minat tawaghiti wasyayatini, mereka juga menyembah tagut-tagut, mereka menyembah setan. Wa minal kuburi watamathili, mereka juga menyembah kuburan-kuburan dan patung-patung. Wa minal asjari wal ahjari, mereka juga menyembah pohon-pohon dan juga menyembah batu-batu. Fattafaqu 'ala syirki wa tanawwa'at syuraka'uhum wa ba'u bil khusrani wa ta'ahhalu lil khuludi fin nirani. Maka mereka bersepakat dalam kesyirikan, artinya mereka sama-sama berbuat kesyirikan, namun mereka berbeda-beda menjadikan objek syiriknya. Ya, objek syiriknya berbeda-beda, syurakanya, tandingan-tandingan selain Allahnya beda-beda. Ya, sama-sama syirik, namun jenis kesyirikannya beda. Namun mereka semua waba'u bil khusran, yang mereka mendapatkan khusran, kerugian. Wa ta'ahhalu lil khuludi, dan mereka berhak untuk mendapatkan keabadian fin nirani, di neraka. Waliyadzu billah. Kemudian an-naw'ur rabi'u, ayat yang keempat, ayatun fiha dzikru anna salihin alladzina ittakhadhahum al-musyrikuuna andadan. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang saleh yang dijadikan sesembahan, dijadikan andad, dijadikan tandingan selain Allah oleh orang-orang musyrikin, minal malaikati wal anbiya'i was salihina, baik itu malaikat ataupun para nabi ataupun orang-orang saleh, ghafiluna an ibadatihim, mereka tidak tahu bahwasanya mereka disembah. Ya, malaikat yang disembah oleh manusia, mereka tidak tahu bahwasanya mereka disembah. Para nabi yang disembah oleh umatnya, mereka juga tidak tahu. Dan juga orang soleh yang disembah oleh pengikutnya, mereka tidak tahu bahwasanya mereka disembah. Wa sayatabarrauna min abidihim yaumal qiyamati, dan mereka akan berlepas diri dari para penyembah mereka di hari kiamat. Wa yukaffiruna bi ibadatihim fatanqalabu ibadatuhum lahum fid dunya hasaratan wa adzaban yaumal qiyamati. Dan mereka, para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh yang disembah, mereka yukaffirun, mereka mengkufuri semua bentuk peribadahan kepada diri mereka, sehingga berubahlah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada selain Allah di dunia menjadi hasaratan, menjadi kerugian. Wa adzaban yaumil qiyamati, dan menjadi azab di hari kiamat. Ya, peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka anggap itu baik, menghormati orang saleh, memuliakan para nabi, mereka anggap itu baik, tanqalibu ibadatuhum hasaratan, berubah, ya, berbalik menjadi hasaratan, menjadi kerugian, dan menjadi azaban yaumil qiyamah, menjadi azab di hari kiamat. An-naw'ul khamisu, jenis ayat yang kelima, ayatun fiha nafyu syuraka'i wal auladi wal awliya'i wasyufa'i anillahi ta'ala. Ayat-ayat yang di dalamnya menafikan syuraka, menafikan adanya tandingan-tandingan selain Allah, dan adanya aulad, menafikan bahwasanya Allah memiliki anak-anak, wal awliya, bahwasanya Allah memiliki wali, wasyufa'a, dan memiliki para pemberi syafaat, anillahi ta'ala, dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man za'ama lahu subhanahu syai'an min dhalika ma qadarahu haqqa qadrihi. Dan orang-orang yang mengklaim bahwasanya Allah memiliki itu semua, maka dia tidak menempatkan Allah pada kedudukan Allah yang semestinya. Dia telah menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menganggap Allah punya syuraka, punya partner, punya teman, punya yang semisal dengan Allah, punya tandingan, maka dia tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Dia telah menghinakan Allah. Demikian juga orang yang menganggap Allah punya anak, yang menganggap Allah itu punya wali yang tidak Allah izinkan, Allah punya syafi, Allah punya pemberi syafaat yang tidak Allah izinkan,
maka mereka telah menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Mereka tidak menghormati Allah, mereka menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Fahadi ayatun muhkamatun, maka inilah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang tegas, yang jelas. Hiya usulun fi bayani haqiqati tauhid, dan ini merupakan landasan-landasan untuk menjelaskan hakikat tauhid yang benar. Wa 'azimi thawabihi, dan juga menjelaskan betapa besarnya balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Wa tanbihu ala anwa'i syirki, dan juga memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kesyirikan. Wa syu'mihi, dan juga tentang pahitnya kesyirikan. Wa su'i iqabihi, dan juga akibat buruk yang akan didapatkan oleh pelaku kesyirikan. Wa raddi syubhati allati yastadillu biha lil batili ala man ja'a biha ka'inan man kana. Dan juga ayat-ayat di atas membantah syubhat-syubhat yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang batil untuk membela kebatilannya, ka'inan man kana, apapun bentuknya. Al-ashiratu, faedah yang ke-10. Min fannir raddi ala syubahi. Di antara cabang dari pembahasan radd syubhah, membantah syubhat, atau bisa kita katakan ini adalah beberapa metode untuk membantah syubhat, yaitu al-awwalu, yang pertama, ma'rifatu haqiqati syubhati wa maqsudil mustadil biha minha. Mengetahui hakikat dari sebuah syubhat, inti dari sebuah syubhat, dan juga mengetahui apa tujuan dari mustadil, orang yang membawakan syubhat tersebut dengan membawa dalil. Mustadil artinya orang yang membawa dalil untuk membela sebuah, untuk menyatakan sebuah syubhat, untuk memaparkan sebuah syubhat. Nah, maka diketahui dulu apa intinya dan apa tujuannya. Atsani, yang kedua, ma'rifatu hal syubhatu qadimatun aw jadidatun. Mengetahui apakah syubhat tersebut adalah syubhat yang lama ataukah syubhat yang baru. Au mazijun bainahuma, atau campuran di antara keduanya. Hatta yuhaddada uslubur raddi, sehingga kita bisa membatasi metode bantahannya. Kita sudah memiliki skop pembahasannya. Wa yustafadu min rududis sabiqina ala mithliha. Dan kalau kita mengetahui ini syubhat yang lama, kita bisa yustafad, kita bisa mengambil faedah dari bantahan-bantahan orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu terhadap syubhat yang semisal. Tsalitsu, yang ketiga, at-tafriqu baina ad-dalil as-sahih wal istidlal bil batili. Membedakan antara dalil yang sahih dan menggunakan dalil tersebut untuk kebatilan. Yang perlu dibedakan, bahwasanya suatu dalil itu sahih dengan menggunakan dalil sahih untuk kebatilan, ini bab yang berbeda. Bisa jadi itu dalilnya sahih, namun maknanya tidak sebagaimana yang diinginkan oleh ahli syubhat tersebut. Ya, jadi boleh bedakan menyatakan sahihnya sebuah dalil dengan cara berdalilnya. Terkadang ahli syubhat untuk melegalkan syubhat mereka hanya memaparkan dalil sahih, seolah-olah ini adalah dalil yang mendukung mereka. Padahal kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, tidak demikian maknanya. Kemudian ar-rabi'u, metode yang keempat, al-bada'atu bir-raddi al-ijmali ala syubhati bi umumiha. Memulai dengan bantahan yang ijmal, bantahan yang global terhadap syubhat tersebut bi umumiha, secara umum. Tsumma ar-raddu al-mufassalu, kemudian baru bantahan yang terperinci, yang mendetail. Ala kulli jumlatin minha bi khususiha, untuk setiap poin-poin syubhat tersebut secara khusus. Jadi memulai dengan bantahan umum dulu, setelah itu baru dibantah secara terperinci. Karena dengan demikian bantahnya akan semakin sempurna. Al-khamisatu, metode yang kelima, taqdimul muttafaqi alaihi alal mukhtalafi fihi. Dalam bantahan hendaknya mengedepankan poin-poin bantahan yang disepakati ulama dulu, daripada menyebutkan yang terdapat perselisihan di dalamnya. Li'ilzamil khisami, untuk memaksa lawan bicara, khisam lawan bicara atau ahli syubhat tersebut, untuk menerima argumen kita.
agar dia ketika disampaikan poin-poin bantahan yang memang ini disepakati oleh ulama, maka dia mau tidak mau harus menerima. Thumma taqdimu ma huwa aqallu ikhtilafan ala ma huwa aktsaru ikhtilafan. Kemudian juga setelah itu mendahulukan perkara-perkara bantahan yang sisi khilafnya di antara ulama lebih sedikit daripada mendahulukan perkara-perkara yang memang banyak khilaf di antara ulama. Ini kaidah dalam membuat bantahan. Karena kalau kita mendahulukan perkara-perkara yang memang ada perselisihan di antara ulama atau bahkan banyak perselisihannya, ini akan membuat bantahan syubhat menjadi lemah. Kemudian al-hadiyatu asyarata. Faedah yang ke-11, hadhihi risalatu ishtamalat ala jumlati syubahi allati yuraduha a'da'u tauhidil anbiya'i wal mursalina. Kitab ini mengandung beberapa syubhat yang dipaparkan oleh para musuh-musuh dakwah tauhid yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Litabriri syirki wa ta'alluqi bi ahlil kuburi wa idhari dzalika linnasi. Yang mereka menggunakan syubhat-syubhat tersebut untuk melegalkan kesyirikan dan juga untuk menggantungkan urusan mereka kepada para penghuni kuburan, dan mereka menyampaikan itu semua kepada manusia fi qalibi hubbis salihina wa ta'dhimihim wa husni dhanni bihim, dengan kedok mencintai orang soleh atau mengagungkan orang soleh dan berprasangka baik kepada orang soleh. Wa qad radda asy-syaikhu rahimahullahu taala ala kulli syubhatin raddan sadidan syafiyan. Dan syekh, yaitu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala telah membantah semua syubhat tersebut dengan bantahan yang sadidan, yang bagus, yang syafian, yang mencukupi, yang memuaskan. Mujalliyan lil haqqi, yang menampakkan kebenaran, muzahiqan lil batili, dan menghancurkan kebatilan. Fajazallahu 'anil islami wa ahlihi khairal jazai. Maka semoga Allah taala memberikan beliau ganjaran atas jasanya kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik ganjaran, ganjaran kebaikan. Wa warathahu al-firdaus al-a'la, dan semoga Allah taala memberikan kepada beliau surga firdaus yang tinggi, dan juga semoga Allah taala memberikan surga firdaus kepada kita juga. Faqad jallat tauhidu, maka atas sebab jasa beliau perkara tauhid menjadi jalla, menjadi terang, menjadi jelas. Wa fannada syubhati ahli syirki wat tandidi, dan beliau telah menghancurkan syubhat-syubhat ahlu syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama man ba'dahu syai'an min afaninir raddi 'alal mubtilina. Dan beliau Syekh Muhammad At-Tamimi telah memberikan ilmu kepada orang-orang setelahnya tentang afaninir raddi, metode-metode dalam membantah orang-orang yang batil. Wa ahya sunnata salafis salihin, dan beliau telah menghidupkan sunnah salafus salih. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.